Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas mengenai Donghua terbaik apalagi kalau bukan Saulen. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Tang San akhirnya telah pulih sehingga ia bisa kembali mengikuti rapat bersama Kaisar dan yang lainnya untuk membahas strategi perang berikutnya. Berbeda dengan Bibi Dong yang sedang terluka parah belum sepenuhnya pulih sehingga ia meminta Hulena untuk menggantikannya terlebih dahulu dalam memimpin pasukan Kekaisaran Roh Pelindung. Di waktu yang bersamaan, Xian Renshui masih melanjutkan ujian Dewa Malaikat tahap ke-8, yang mana ia harus mengadili Xian Douliu yaitu kakeknya sendiri, namun ia memberontak dan justru menyerang patung Dewa Malaikat. Singkat cerita, perang antara Kekaisaran Tiando melawan Kekaisaran Roh Pelindung pun kembali pecah. Kali ini pasukan yang dipimpin oleh Hulena menjadi pihak yang terdesak karena sedari awal mereka memang sudah kalah dari segi kualitas. Namun di tengah pertempuran, Bibi Dong kembali muncul setelah dirinya menyerap seluruh kekuatan roh dan energi kehidupan dari Ketua Sekte Naga Suci sehingga kini pihaknya mulai bisa mengimbangi pihak Tang San. Baiklah, sebelum mulai membahas kelanjutannya, seperti biasa saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghua-nya secara langsung karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Bibi Dong, 今日我必将你斩于阵前。 Demi untuk mencegah pihak musuh masuk lebih jauh, Hulena segera memerintahkan pasukannya agar menghancurkan jembatan dan menahan pasukan garis pertama Kekaisaran Tiando dengan mengerahkan semua senjata di dinding gerbang karena bagaimanapun juga pihaknya harus tetap bisa mempertahankan wilayahnya. Sementara itu, Tang San sudah memprediksi bahwa pihak musuh pasti berencana akan menenggelamkan jembatan. Namun baginya hal itu tidak akan menjadi masalah karena ia sendiri juga sudah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi hal tersebut. Pertarungan yang sangat sengit baik antara sesama Master Roh maupun para prajurit masih terus berlangsung. Dengan datangnya bala bantuan nampak membuat pihak Bibi Dong cukup mampu untuk mengimbangi pasukan Tang San. Namun secara tiba-tiba terdengar dari udara, Tang San sambil mengangkat senjata Trisula Dewa Lautnya memerintahkan seluruh pasukan Kekaisaran Tiando untuk segera mundur sejauh 500 meter dari sungai. Dan sesuai dengan perintah Tang San, seluruh prajurit bergegas kembali mundur yang membuat Hulena terheran-heran memikirkan apa yang sebenarnya sedang Tang San rencanakan. Bahkan Kaisar Suebeng sendiri juga cukup dibuat terkejut karena hal ini sepertinya adalah improvisasi dari Tang San sendiri yang berada di luar rencana. Di waktu yang bersamaan, diperlihatkan Tang San yang sedang merapalkan beberapa gerakan dengan Trisula Dewa Laut untuk mempersiapkan semacam teknik rahasia. Tidak lama muncullah perwujudan dari Sang Dewa Laut berselimutkan aura biru yang sangat kuat. Kekuatannya sanggup mengendalikan seluruh air di sepanjang sungai untuk menciptakan terjangan gelombang laut raksasa. Tentu Bibi Dong yang menyaksikannya pun menjadi semakin kesal karena kekuatan dari Sang Dewa Laut yang secara terus-menerus membantu Tang San. Ia kemudian menyerahkan tugas menahan pasukan Kekaisaran Tiando kepada Hulena, sementara dirinya akan berusaha menghentikan teknik Tang San agar dapat meminimalisir kerusakan di pihaknya. Dengan masih mengandalkan kekuatan dari Ketua Sekte Naga Suci yang ia serap, Bibi Dong segera maju untuk merilis teknik roh ke-6, Kaisar Laba-Laba Pelahap Jiwa. Sementara itu tidak ingin ada yang mengganggu persiapannya, Tang San meminta kakek pedang agar menghadang Bibi Dong untuk sementara waktu. Namun kakek tulang bersedia untuk mengambil alih tugas tersebut, mengingat sejauh ini dirinya memang masih belum bisa banyak berkontribusi dalam pertempuran. Kakek tulang yang maju langsung merilis teknik roh terkuatnya, yaitu teknik roh ke-9, Kebangkitan Tulang Naga, yang akan diadu dengan teknik roh milik Bibi Dong, Tebasan Penghancur Dimensi. Mungkin jika dilihat secara level kekuatan roh, Bibi Dong masih jauh lebih diunggulkan. Namun dengan bantuan dari dukungan cahaya Kibo yang dirilis oleh Ning Fengzi, teknik roh ke-9 milik kakek tulang cukup berhasil dalam menghentikan serangan Bibi Dong tersebut. Bahkan sumber kekuatan roh yang Bibi Dong serap pun mencapai batasnya hingga membuat tubuh Ketua Sekte Naga Suci itu pun menjadi kering dan hanya menyisakan tulang belulang saja. Tepat setelah Bibi Dong berhasil dipukul mundur, Tang San kini telah hampir selesai dalam mempersiapkan teknik pengendali gelombang laut untuk menerjang gerbang Jialing. Hal ini tentu saja karena Dewa Laut adalah sang penguasa segala kekuatan air sehingga menggunakan sungai sebagai penghalang justru akan menjadi bumerang yang akan dapat melumpuhkan pihak Bibi Dong sendiri.
Dengan kekuatan sang dewa laut, air sungai yang semakin meluap perlahan mulai meninggi dan membentuk gelombang pasang raksasa. Di bawah kendalinya, gelombang tersebut akan Tangsan manfaatkan untuk meluluhlantahkan pasukan musuh dan melumpuhkan segala macam persenjataan mereka. Bibidong nampaknya juga tidak dapat berbuat banyak karena kekuatannya yang sudah sangat menurun setelah bentrok melawan kakek tulang. Dinding gerbang Jialing yang padahal setinggi ratusan meter pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan gelombang tsunami ciptaan Tangsan, sehingga dengan ini sudah jelas tamatlah riwayat mereka. Demi untuk meminimalisir kerusakan, Bibidong segera memerintahkan ketua sekte pedang angin memimpin formasi perlindungan karena mereka adalah pertahanan terakhir di pihaknya. Menanggapi perintah tersebut, ketua sekte pedang angin bersama para anggotanya pun bergegas untuk mengerahkan seluruh kekuatannya membentuk formasi segitiga dengan harapan bisa sedikit mereda amukan gelombang tsunami yang dikendalikan oleh Tangsan. Namun bagi Tangsan, usaha mereka hanya akan sia-sia. Dan benar saja, monster naga ciptaan Tangsan yang ia sebut gelombang penghancur dunia langsung dapat menggetarkan formasi pertahanan milik sekte pedang angin tanpa kesulitan sedikit pun. Serangan tersebut juga sanggup menerjang tubuh ketua sekte mereka hingga membuatnya hancur tanpa sisa, sehingga dengan ini pihak Bibidong pun telah kembali kehilangan dua ketua sekte mereka. Gelombang tsunami raksasa setinggi ratusan meter sudah berada di depan mata dan akan segera meluluhlantahkan gerbang Jialing. Beruntung Bibidong yang sudah kehabisan tenaga sempat diselamatkan oleh tetua Doulo Leopard Hantu. Sementara para Feng Ho Doulo yang lain segera merapat untuk menciptakan pertahanan terkuat mereka. Menyaksikan gelombang tsunami ciptaan Tangsan yang sanggup menyapu bersih dan menenggelamkan seisi gerbang Jialing membuat para pasukan Kekaisaran Tiando sendiri menjadi begitu takjub dan terkejut karena mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau ada manusia yang mempunyai kemampuan seperti ini. Bibidong pun juga sampai mengakui bahwa dengan kekuatan sebesar ini pastinya Tangsan kini sudah menjadi manusia setengah dewa atau bahkan jauh lebih kuat daripada itu. Bak diterjang badai. Diperlihatkan ketika air sudah mulai surut, para prajurit Bibidong yang sudah tepar akibat terjangan tsunami barusan seakan juga telah menghanyutkan seluruh semangat bertempur mereka. Dan tidak cuma itu, berbagai senjata dan peralatan tempur pertahanan di gerbang Jialing yang telah diguyur air sekarang hampir sudah tidak dapat berfungsi lagi. Terdengar seluruh pasukan Kekaisaran Tiando bersorak ria atas robohnya gerbang Jialing. Maka dari itu, Jenderal Jelong segera memerintahkan pasukan kavalerinya untuk memasuki kota dan membunuh siapa saja yang masih tersisa. Sementara itu, Hulena yang masih berusaha bangkit juga bergegas untuk memerintahkan pasukan di pihaknya agar bersiap untuk menghadapi lawan bagi siapa saja yang masih bisa bertarung. Namun jelas jika seperti ini maka pertarungan akan menjadi berat sebelah. Senada dengan statement Ning Fengzi yang mengatakan bahwa teknik Tangsan telah menenggelamkan gerbang Jialing pasti sudah menghapus semangat tempur di pihak musuh. Di saat yang bersamaan, Tangsan merasa bahwa tenaganya sudah lumayan terkuras habis setelah menggunakan teknik gelombang tsunami ini, sehingga ia rasa akan cukup membutuhkan waktu agar tubuhnya bisa pulih sepenuhnya. Ia kemudian turun untuk menghampiri Xiao yang nampak begitu mencemaskannya. Begitu juga dengan Dai Mumbai yang tahu bahwa menggunakan teknik barusan pastilah sudah banyak menghabiskan tenaganya. Hal tersebut memanglah benar, namun juga sepadan dengan hasilnya di mana saat ini senjata pertahanan musuh telah banyak mengalami kerusakan. Demi untuk memanfaatkan momen ini, Tangsan memerintahkan teman-temannya agar mulai bergerak dan menyerang secara terpisah untuk menghancurkan setiap perangkap yang terdapat di dinding gerbang Jialing. Yang mana hal ini dimaksudkan supaya mereka dapat membantu mengurangi beban dari pasukan penyerang di pihaknya. Dai Mumbai kemudian menambahkan bahwa setelah membersihkan seluruh perangkap, mereka harus segera masuk ke dalam kota untuk mengacaukan pasukan musuh dari arah belakang. Kemudian datang juga kakek pedang dan kakek tulang yang ingin membantu jika nanti muncul Feng Ho Doulo dari pihak musuh yang berniat mengganggu mereka. Sedangkan Du Gubo merasa sedikit geram karena ia tidak bisa membantu untuk menyerang di garis depan, mengingat saat ini dirinya diposisikan sebagai pelapis pertahanan lini belakang. Tangsan pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua dukungan tersebut. Namun ia ingin agar misi membunuh Bibidong diserahkan kepada dirinya karena ia berencana untuk berhadapan melawan Kaisar Roh Pelindung tersebut dalam pertarungan 1 lawan 1. Di sisi lain, Bibidong juga menurunkan perintah kepada tim Feng Ho Doulo-nya untuk menahan musuh di luar gerbang Jialing, sementara tugas untuk menjaga pertahanan di dalam gerbang ia serahkan kepada Si Yue bersama Hulena. Segera bunuh siapa saja yang mencoba untuk menerobos wilayahnya. Tanpa menurunkan rasa hormat, Hulena mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Bibidong yang berencana untuk berhadapan melawan Tangsan seorang diri mengingat lukanya yang masih belum pulih sepenuhnya. Namun Bibidong menepis kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai rencana tersendiri untuk bisa mengalahkan Tangsan.
Ia kemudian meminta Hu Lena agar menyebarkan perintah untuk mengaktifkan seluruh jebakan di dalam gerbang Jialing demi membunuh musuh yang berdatangan. Sesuai perintah Bibi Dong, berbagai jebakan yang sudah dipersiapkan kini secara serentak mulai diaktifkan oleh sejumlah pasukan yang masih tersisa. Bentrokan pun tak terhindarkan. Pihak dari Bibi Dong nampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah terlihat dari upaya keras mereka dalam menahan pasukan dari Kekaisaran Tiando. Sayangnya kekalahan dari segi jumlah memang tidak bisa dipungkiri, terlebih lagi setelah kedatangan dari 7 monster Akademi Shrek yang langsung dapat meluluhlantahkan mereka dengan begitu mudah. Di saat yang bersamaan, Tang San yang melesat ke arah Bibi Dong dihadang oleh dua tetua musuh yaitu Douluo Ikan Buntal dan Douluo Leopard Hantu. Namun untung saja hambatan kecil itu mampu di-cover oleh dua kakek keren yakni Douluo Pedang dan Douluo Tulang sehingga Tang San bisa kembali melanjutkan rencananya. Chen Xing akan merematch pertarungannya melawan Douluo Leopard Hantu. Ia sangat yakin seberapapun cepat gerakan musuh tetap tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghindar dari takdir pedang 7 jalan kebinasaan miliknya. Sedangkan lawan Douluo Ikan Buntal sebelumnya adalah Dugubo atau Douluo Ular Giok, akan tetapi karena Dugubo masih bertugas di lini pertahanan, maka Douluo Tulanglah yang akan meladeninya. Berkat bantuan teman-temannya dan para senior, Tang San kini sudah berada di hadapan Bibi Dong. Ia bertekad akan membalaskan dendam kedua orang tuanya dan sekaligus ingin mengakhiri semua ini sekarang juga agar kedamaian dunia bisa tetap dipertahankan. Di waktu yang bersamaan terlihat pasukan Kekaisaran Roh Pelindung yang masih berusaha untuk mempertahankan gerbang Jialing dengan berbagai upayanya. Dibantu oleh para master dari 7 sekte besar, nampaknya mereka cukup bisa mengimbangi pasukan dari Kekaisaran Tiando. Salah seorang prajurit memerintahkan rekannya untuk segera mengaktifkan senjata pertahanan, namun belum sempat menggunakannya, datang Xiao Wu langsung menghancurkan berbagai senjata tersebut yang disusul oleh teman-temannya yang lain. Dan setelah selesai membereskannya, mereka pun bergegas masuk lebih jauh untuk membantu pasukan di garis depan dalam menerobos gerbang Jialing. Xin kembali menyorot Tang San dan Bibi Dong. Dengan lantang, Tang San mengatakan bahwa hari ini pasti ia akan membunuh Bibi Dong agar orang-orang yang telah gugur mendahuluinya dapat beristirahat dengan tenang. Namun bukannya gentar, Bibi Dong malah tertawa mendengar ocehan Tang San. Ia lantas menantangnya dengan mengatakan lakukan saja jika memang bocah kemarin sore mampu membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Bibi Dong langsung mengaktifkan teknik medan kematian yang kemudian Tang San lawan dengan menggunakan teknik medan kaisar biru peraknya. Bibi Dong nampaknya sadar bahwa kekuatannya telah jauh menurun drastis setelah sebelumnya ia sempat bentrok melawan Douluo Tulang. Hal ini pun coba dimanfaatkan oleh Tang San. Ia bisa menahan Bibi Dong menggunakan cahaya Dewa Laut untuk mengunci pergerakannya dan menyerangnya dari jarak dekat. Masih belum ingin kalah, sepersekian detik sebelum serangan Tang San dapat menggapainya, Bibi Dong langsung merilis teknik roh ke-8 Kaisar Laba-Laba Kematian, Cloning Kaisar Laba-Laba. Dengan teknik ini, ia sanggup membelah dirinya menjadi dua bagian yang berguna untuk menyulitkan Tang San dalam menyerang tubuh aslinya. Dan benar saja, menurut Tang San tubuh kloningan Bibi Dong ini sama persis dengan tubuh asli, bahkan sekalipun menggunakan kekuatan dari cahaya Dewa Laut juga akan tetap sulit untuk mengidentifikasinya. Dan jika sampai Tang San mengalami blunder dengan mengincar tubuh yang palsu, maka hal ini pasti akan menjadi kesempatan emas bagi Bibi Dong untuk balik menyerangnya. Diperlihatkan tidak cuma mengkloning tubuh fisik, teknik roh ke-8 ini juga sanggup meniru seluruh kemampuan bertarung Bibi Dong, bahkan juga bisa melakukan kerjasama dalam melancarkan kombinasi serangan. Setelah cukup berusaha keras dalam pertarungan yang seakan 2 lawan 1, akhirnya Tang San pun berhasil menghunuskan Trisula Dewa Lautnya tepat ke tubuh Bibi Dong yang asli. Dan untuk memastikan bahwa dirinya tepat sasaran, Tang San langsung mengaktifkan teknik mata iblis ungu yang sanggup menembus segala macam ilusi. Namun kali ini ia cukup dibuat terkejut karena ternyata Bibi Dong masih sanggup untuk meloloskan diri, padahal ia yakin kalau serangannya barusan tepat sasaran. Menyadari hal itu, Tang San pun kembali mengejar Bibi Dong hingga jauh masuk ke dalam gerbang Jialing.
Akan tetapi diperlihatkan Bibidong yang meninggalkan sebuah simbol formasi Kaisar Laba-Laba Kematian, di mana seakan ia telah mengaktifkan sebuah perangkap. Sementara itu, scene lain memperlihatkan Daimobei bersama teman-temannya yang telah berhasil masuk lebih jauh ke dalam gerbang Jialing. Di angle yang lain nampak dari balik reruntuhan sejumlah prajurit Kekaisaran Roh Pelindung yang sepertinya sedang menunggu untuk menyergap mereka. Sejumlah prajurit tersebut kemudian mencoba menyerang mereka secara langsung, namun tentu saja hal itu dapat diatasi dengan begitu mudah. Begitu pula dengan berbagai jebakan seperti bola-bola meriam api juga bukan masalah bagi mereka. Akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah kemunculan kabut merah pekat yang semakin menyelimuti di sekeliling lingkungan mereka. Sebuah teknik pesona iblis yang dirilis oleh kekuatan roh pelindung gabungan antara Siwe bersama Hulena. Selain dapat melemahkan kelima panca indera target, ternyata teknik ini juga mampu digunakan untuk mengendalikan para prajurit yang padahal sebelumnya telah berhasil dilumpuhkan. Nampak menjadi seperti mayat hidup yang haus akan darah. Para prajurit tersebut bergerak mendekat ke arah tim Daimobei dengan niat membunuh yang sangat tinggi, meskipun sebenarnya sekumpulan prajurit ini telah dikalahkan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa mereka ini tidaklah begitu kuat, namun yang membuatnya sulit adalah pengaruh dari teknik kabut pesona iblis yang sanggup membangkitkan mereka secara terus-menerus walaupun sudah dijatuhkan berkali-kali. Kabut merah yang semakin tebal membatasi jarak pandang tim Daimobei yang terperangkap di dalamnya. Masing-masing dari mereka kesulitan untuk menemukan satu sama lain karena panca indera mereka yang semakin dilemahkan. Di tengah kebingungan mereka, terdengar suara Hulena yang mengatakan bahwa ini semua hanyalah permulaan, sebab pertunjukan yang menarik baru saja akan dimulai. Mangsa pertama adalah Suzuki yang dilanjutkan dengan teman-temannya yang lain. Menggunakan teknik cincin roh maupun teknik tulang roh tidak akan berguna dan mencoba melarikan diri pun nampaknya juga percuma. Karena kini seluruh area pertempuran telah sepenuhnya didominasi oleh Hulena yang dianalogikan seperti sebuah papan catur dengan pion-pion yang sudah mati langkah. Sementara itu, Oscar menyadari bahwa di dalam sini kekuatan rohnya perlahan mulai menghilang. Jika terus berada di dalam kabut merah, panca indera pun juga akan semakin melambat. Demi untuk mengatasi situasi ini, Ningrong menggunakan tulang roh kebijaksanaannya untuk merilis teknik penghapus alam ilusi. Dengan teknik ini, ia bisa terhubung kembali dengan teman-temannya sekalipun berada di dalam teknik ilusi lawan. Kini berkat Ningrong, mereka berenam pun bisa kembali bergabung. Daimobei memerintahkan semuanya agar tetap waspada dengan lingkungan sekitar serta selalu menjaga satu sama lain. Diperlihatkan bahwa teknik Ningrong cukup bisa memberikan perlawanan terhadap teknik gabungan Siwe Hulena. Namun itu saja juga tidaklah cukup. Untuk bisa keluar dari situasi ini, Ningrong kemudian menginstruksikan agar semuanya mengumpulkan kekuatan roh ke dalam tubuh Daimobei untuk menciptakan teknik serangan gabungan dan segera menghancurkan teknik pesona iblis. Sekali lagi berkat bantuan dari Ningrong, Daimobei dapat memprediksi arah datangnya serangan musuh yang tidak terlihat sehingga ia sanggup untuk mengantisipasinya. Berikutnya dengan seluruh kekuatan roh dari teman-temannya yang telah terkumpul, ia merilis teknik tulang roh tangan kanan harimau, raungan harimau hutan yang mampu memukul mundur wujud roh pelindung gabungan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah melihat musuh yang kian melemah, mereka semua segera melancarkan serangan demi serangan, saling mengkombinasikan teknik roh yang membuat musuh sama sekali tidak berkutik. Seperti yang diperlihatkan, serangan terakhir yang dilancarkan oleh Daimobei sanggup memberikan pukulan ke knockout serta menghancurkan teknik roh pelindung gabungan Hulena. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, pertempuran di garis depan masih berkecamuk, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pasukan dari pihak Kekaisaran Tiandola yang sudah sangat mendominasi. Di sisi lain, Tangsan yang sedang memburu Bibidong bisa bernafas dengan lega karena ada Master Xiao bersama Jenderal Jelong yang menjaga pasukan utama sehingga ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera menghabisi Bibidong. Tidak peduli berapapun jebakan yang dipasang tidak akan mampu menghalanginya untuk terus menerobos gerbang Jialing.
Bibidong kemudian merilis roh pelindung keduanya, Kaisar Laba-Laba Pelahap Jiwa, untuk menghentikan Tangsen yang terus mengejarnya. Ironis juga ketika dulu saat berada di hutan pertarungan bintang, Bibidonglah yang mengejar Tangsen habis-habisan, namun saat ini situasi benar-benar sudah berbalik. Mungkin benar adanya perkataan pepatah yang mengatakan bahwa roda kehidupan akan selalu berputar. Jadi jangan bersikap sombong saat berada di atas, karena suatu saat kita pasti juga akan merasakan sakitnya berada di bawah. Seperti sekarang yang sedang dialami oleh Bibidong, ia hanya bisa terus melarikan diri mengingat tidak mustahil dengan kekuatan Dewa Tangsan saat ini sanggup untuk membunuhnya. Setelah berulang kali dijatuhkan dengan sisa kekuatan rohnya, Bibidong merilis teknik roh pertama dari roh pelindung Kaisar Laba-Laba Pelahap Jiwa, Serangan Bulan Purnama. Demi untuk melawannya, Tangsan sendiri merilis teknik tulang roh kaki kiri Paus Iblis, Sayatan Gigi Paus Orca. Namun sepertinya Tangsan lengah hingga ia terperangkap di dalam teknik ilusi milik Bibidong. Teknik ilusi bernama Mimpi Tanpa Batas yang ia dapat dari tulang roh Ibu Xiaowu. Diperlihatkan sejumlah patung raksasa tiba-tiba hidup di bawah kendali Bibidong yang akan digunakan untuk menyerang Tangsan. Tangsan pun menyadari kesalahannya. Ia tidak menyangka kalau di dalam gerbang Jialing terdapat sebuah perangkap ilusi yang begitu kuat yang telah disiapkan untuk menyulitkannya. Di waktu yang bersamaan, Hulena yang telah gagal menghadang para monster Akademi Shrek mengungkapkan penyesalannya kepada Bibidong. Kini setelah kekalahannya, ia bahkan sudah tidak punya tenaga lagi untuk bergerak dan hanya bisa pasrah menerima serangan dari musuhnya. Akan tetapi secara mengejutkan tiba-tiba muncul sebuah penghalang emas yang melindungi Hulena dari serangan Daimobai. Diperlihatkan sekumpulan monster bersayap muncul yang merupakan pasukan elit bernama pasukan malaikat, dan pasukan inilah yang dimaksud oleh Yu Tianxing saat kedatangannya di camp Kekaisaran Tiandou pada beberapa waktu yang lalu. Dilihat dari jumlahnya, sepertinya hal ini akan kembali menyulitkan teman-teman Tangsen. Pemimpin pasukan malaikat yang belum diketahui namanya memerintahkan dua bawahannya untuk segera membawa Siwei dan Putri Suci Hulena pergi ke tempat yang aman, sementara sisanya akan tetap tinggal untuk menghabisi pasukan musuh yang terus mencoba menerobos masuk ke dalam gerbang Jialing. Di waktu yang bersamaan, Doulo Pedang Chensing masih berupaya melawan Doulo Leopard Hantu. Ia melihat ke arah garis depan yang masih belum bisa memenangkan pertempuran, sehingga ia harus segera menyelesaikan urusannya di sini agar secepatnya bisa membantu pasukan. Menggunakan serangan ribuan pedang, Chensing secara terus-menerus menggempur Doulo Leopard Hantu, dan terlihat kalau Chensing yang jauh lebih unggul karena lawannya hanya sanggup mencoba melarikan diri. Merilis teknik roh ketujuh wujud roh pelindung, Doulo Leopard Hantu akhirnya berupaya untuk menahan ribuan pedang mengingat sama sekali sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak. Beberapa serangan berhasil dimuntahkan, namun posisi bertahan seperti itu jelas hanya akan menjadi mangsa yang mudah bagi kakek Chensing. Dan benar saja, tanpa menyanyiakan kesempatan ini, ia langsung dapat mengunci pergerakan target dan membuatnya tidak akan bisa lagi melarikan diri dari serangan berikutnya. Dengan segala daya dan upayanya, Doulo Leopard Hantu merilis teknik roh terkuatnya, yaitu teknik roh ke-9 kehampaan bayangan agar bisa terlepas dari cengkeraman Doulo Pedang. Sebuah teknik yang mengisolasi targetnya kemudian menyerangnya dari segala arah dengan kecepatan tinggi. Namun bagi Chensing tentu hal ini tidak akan jadi masalah. Dengan mudah ia sanggup menghalau tiap-tiap serangan karena jika teknik ini sampai digunakan untuk menyerang pasukan pasti pihaknya akan terluka parah. Nampaknya sudah tidak ada harapan lagi bagi Doulo Leopard Hantu. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk membentuk pertahanan seadanya, berharap akan datang mukjizat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi mana ada mukjizat untuk orang jahat. Dan benar saja, sang Doulo Pedang Chensing segera merilis teknik roh ke-8 yang bernama 7 Pedang Halilintar Kebinasaan.
Namanya mungkin memang agak lebay, namun hal ini sepadan dengan efeknya yang langsung mampu membinasakan Doulo Leopard hantu, bahkan menghancurkannya hingga tak meninggalkan bekas. Sementara itu di sisi lain, Doulo ikan buntal yang menyaksikan rekannya mati pun menjadi ketar-ketir. Namun tidak ada waktu untuk mencemaskan orang lain karena Mas Ro yang menjadi lawannya juga tak kalah hebat dari Doulo pedang Chensing. Ialah Gurong sang Doulo tulang. Secara membabi buta ia terus mengejar mangsanya dengan serangan yang menyerupai wujud tulang naga. Hingga tidak butuh waktu lama setelah Doulo ikan buntal sekuat tenaga menahan serangan yang dilepaskan oleh Doulo tulang, dirinya pun akhirnya ikut menyusul rekannya pergi ke neraka. Jasadnya hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan beberapa atribut dari pakaiannya saja. Tentunya masih membekas di benak kita kekejaman para tetua Kekaisaran Roh Pelindung yang pernah menyerang sekte Cahaya Kibo dan dengan keji telah membunuh ribuan muridnya. Nyawa memanglah harus dibayar dengan nyawa, sehingga dengan ini satu persatu dendam di hati kakek tulang pasti akan terbalaskan. Setelah menyelesaikan urusan di sini, mereka berdua pun bersiap untuk segera memasuki gerbang Jialing untuk membantu para pasukan di pihaknya. Shin beralih memperlihatkan tim Daimumbe yang kini telah terkepung oleh pasukan malaikat. Sang pemimpin memerintahkan sebagian pasukannya untuk mengurung tim Daimumbe, sebagian lagi mengatasi pasukan Kekaisaran Tiando yang mulai memasuki gerbang Jialing, sementara sisanya ia tugaskan untuk menghancurkan jembatan guna memutuskan akses jalan pihak musuh. Diperlihatkan ribuan helai bulu dari sayap malaikat dijatuhkan, yang mana ketika telah menyentuh permukaan tanah akan menimbulkan efek ledakan secara beruntun, menghujani seluruh pasukan Kekaisaran Tiando sekaligus menghancurkan jembatan yang menjadi jalan masuk pihak musuh. Jelas Daimumbe dan yang lainnya tidak akan tinggal diam. Bersama-sama mereka berusaha untuk menembus kepungan pasukan malaikat, meskipun nampaknya pasukan Master Roh ini sungguh sulit untuk dihadapi. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan yang terlihat dapat memporak-porandakan seisi medan perang. Hal ini pun menjadi kekhawatiran dari Kaisar Suebeng karena perang kali ini ternyata jauh lebih sulit dari perkiraannya, khususnya setelah kedatangan para pasukan malaikat tersebut. Namun serangan yang begitu barbar juga berdampak kepada pasukan Kekaisaran Roh Pelindung sendiri, di mana terdengar protes dari ketua sekte Leopard Api yang mengatakan bahwa pasukan malaikat ini sepertinya tidak bisa membedakan antara lawan ataupun rekan. Tidak lama setelah rentetan serangan tersebut, pasukan malaikat berkumpul dengan membentuk sebuah formasi untuk merilis teknik roh ke-6 ledakan cahaya malaikat. Layaknya meteorit yang menghantam dari langit, tidak cuma dapat menghancurkan jembatan, serangan itu pun juga langsung meluluhlantahkan seluruh medan pertempuran. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, kelompok pasukan malaikat yang ditugaskan untuk mengurung tim Daimumbe satu persatu berhasil ditumbangkan. Akan tetapi keadaan tiba-tiba berbalik saat musuh mulai mengaktifkan sebuah penghalang berwujud jaring raksasa yang literally mengurung teman-teman Tangsan tersebut dalam satu lingkup. Jauh di belakang, Kaisar Suebeng menyadari situasi yang mulai tidak menguntungkan. Ia pun jadi teringat dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Yu Tianxing bahwa dalam perang kedua ini Bibidong berencana akan menurunkan pasukan elit yang bernama pasukan malaikat. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun masing-masing dari mereka adalah para master hebat yang kekuatan rohnya berada di atas level 70. Bahkan menurut Kaisar Suebeng setelah menyaksikan secara langsung, ia menilai bahwa pasukan ini jauh lebih merepotkan daripada pasukan 7 sekte besar sebelumnya. Dan tidak cuma dari segi kekuatan, mereka pun juga dapat menggunakan strategi yang efektif di mana mereka langsung menargetkan serangan ke arah sekitar jembatan masuk gerbang Jialing. Dengan demikian, selain bisa mencegah musuh untuk terus mendesak masuk, juga dapat memisahkan pasukan garis depan Kekaisaran Tiando dari bala bantuan. Master Xiao menambahkan bahwa jika tidak segera menghentikan formasi serangan dari udara tersebut, maka tidak hanya pasukan di garis depan, bahkan Tangsan dan yang lainnya pun juga akan berada dalam bahaya. Namun kabar baiknya, untunglah pihaknya sempat mendapatkan informasi lebih awal mengenai kemunculan dari pasukan malaikat serta rencana Bibidong untuk melakukan pertempuran udara. Sehingga Master Xiao sudah mempersiapkan rencana khusus untuk mengatasi situasi ini, yaitu dengan memanfaatkan pasukan sekte Tang yang diperkuat dengan senjata rahasia busur silang serta adanya sosis jamur terbang dari Oscar. Tanpa berlama-lama lagi, Master Xiao segera memerintahkan pasukan spesialis pertempuran udara sekte Tang untuk mulai menjalankan rencana dalam menjatuhkan pasukan malaikat dengan membentuk formasi serangan balik udara. Diperlihatkan pasukan sekte Tang yang sudah bergegas maju melewati jalur udara dengan masing-masing senjata rahasia di tangan mereka untuk menggempur pasukan malaikat. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, tim Daimumbe sedang dikurung oleh beberapa master malaikat menggunakan semacam teknik segel. Dan untuk bisa keluar dari situasi ini, Xiao berniat untuk segera mengacaukan formasi, sedangkan setelahnya yang lain ia perintahkan untuk melancarkan serangan balik begitu ada kesempatan. Xiao maju terlebih dahulu dengan merilis teknik roh ke-7 cloning kelinci bertulang lunak.
Teknik ini dapat membelah dirinya menjadi 7 bagian, ditambah dengan teknik teleportasi, ketujuhnya bergegas untuk menjatuhkan para Master Roh Malaikat satu persatu. Menyaksikan musuh yang terus memberontak, pasukan malaikat memperkuat formasinya dengan sebuah teknik yang bernama Api Kehancuran. Kali ini tidak cuma mengurung, tetapi mereka juga melancarkan serangan dari dalam untuk melawan tim Dai Mobai. Masih belum cukup dengan hal itu. Sesuai dengan perintah Hulena, kemudian dirilislah teknik gabungan yang jauh lebih kuat bernama Ledakan Cahaya Malaikat. Adalah sebuah teknik yang memusatkan kekuatan roh seluruh pasukan malaikat ke atas penghalang dan akan ditembakkan untuk menghancurkan target yang berada di bawahnya. Dalam pertarungan kali ini, nampaknya Ning Rongrong akan menjadi MVP ya. Ia bersiap untuk menahan serangan tersebut dengan menggunakan perlindungan dari cahaya Dewa Pelindung Jiubao. Namun di samping itu, terlihat Xiao yang sedang mencemaskan kondisi Tang San mengingat Bibidong yang sedang dihadapinya saat ini pasti sudah memasang banyak jebakan di wilayahnya. Dan benar saja, Xin memperlihatkan Tang San yang tengah dikepung oleh patung raksasa di bawah kendali kekuatan pikiran Bibidong. Tang San pun mencoba menahannya menggunakan teknik segel cermin iblis biru perak, namun betapa mengejutkan ketika para patung tersebut dapat mematahkan tekniknya dengan sangat mudah. Tentu ini menjadi hal yang aneh, karena sekalipun para batu-batu ini memiliki kekuatan yang setara dengan seorang Feng Hou Luo, bagaimana bisa teknik roh dari cincin monster berusia ratusan ribu tahun dapat dihancurkan begitu saja, bahkan tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Selain itu, serangan fisik yang dilakukan oleh Tang San pun juga sama sekali tidak berpengaruh, di mana bagian patung yang sudah ia hancurkan dapat dengan cepat kembali utuh seperti sedia kala. Namun bukan Tang San namanya jika tidak bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip kita sebagai umat muslim bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan benar saja, Tang San pun akhirnya menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan yang bisa membuat setiap serangannya tidak berguna. Ia kemudian menggunakan skill dari tulang kepala kebijaksanaan serta salah satu skill dari cahaya Dewa Laut, yaitu pembasmi iblis lautan dunia. Dengan teknik ini, ia dapat memetakan seluruh wilayah pertempuran untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahwa memang benar kalau patung-patung batu ini adalah palsu sebab ada sebuah kekuatan roh yang sedang memanipulasi mereka. Sumber kekuatan roh yang mengendalikan para patung batu itu sudah berhasil dihancurkan. Bibidong pun sama sekali tidak menyangka kalau Tang San mampu menyadarinya dengan begitu cepat. Bersamaan dengan itu, para patung batu yang sebelumnya mengeroyok Tang San kini telah menghilang sehingga sekali lagi rencana Bibidong untuk membunuh Tang San pun telah gagal. Di sisi lain, memperlihatkan pasukan Sekte Tang yang masih berjuang melawan pasukan malaikat dibantu oleh perlindungan dari Aula Pertahanan Sekte Tang yang juga bertugas untuk membuka jalan pasukan di pihaknya. Master Xiao pernah berpendapat bahwa Aula Pertahanan Sekte Tang ini merupakan kumpulan para Master tipe pertahanan yang bahkan memiliki formasi pertahanan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Sekte Perisai Gajah di pihak Bibidong. Jadi jika mereka membantu pasukan Sekte Tang untuk menahan serangan pasukan malaikat, maka pasukannya tersebut berpeluang besar untuk dapat menekan pihak musuh. Namun yang masih jadi pertanyaan Jenderal Jelong, apakah senjata rahasia busur silang yang mereka gunakan sanggup untuk menjatuhkan para pasukan malaikat? Dan tentu saja pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Master Xiao. Dalam penjelasannya, Kaisar Suebeng mengatakan bahwa sebagian pasukan Sekte Tang yang dipersenjatai oleh busur silang yang masih diperkuat lagi dengan kekuatan listrik untuk menambah efek distraction. Diperlihatkan walaupun beberapa panah berhasil dihindari, akan tetapi khusus panah petir dapat menembus pertahanan mereka dan memberikan efek domino dalam serangan massal. Jembatan masuk gerbang Jialing yang sempat dirobohkan oleh pasukan malaikat kembali dapat dibangun oleh Sui Bing-er bersama teman-temannya menggunakan teknik berelemen es, sehingga dengan demikian para pasukan Kekaisaran Tiando bisa segera melanjutkan misi untuk menguasai gerbang Jialing.